Handphone saya mana? Mana? Handphone saya mana? Mana? Handphone saya mana? Mana? Ada handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku itu, setiap saya mencoba khusyuk membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Ah! Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari, dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu kepada ayah. Maka saya harus ada di bangku itu, menghadapi buku-buku yang bisu dan gak asing itu. Sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam yang akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10, waktu saya untuk tidur. Pintu itu tak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu dari mereka akan patroli dan datang ke kamar ini, yang artinya saya harus ada di bangku itu untuk membaca. Tetapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya untuk berbagi cerita. Saya sendiri bukannya tak mau berusaha, bahkan segala daya upaya sudah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai hal dan nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yel-yel penyemangat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tetapi herannya, hal-hal yang biasa dipakai orang-orang untuk memotivasi diri tak juga membesarkan semangat dan gairah saya untuk membaca. Kalaupun berhasil, mungkin hanya bertahan 10 sampai 15 menit saja, lalu menguap lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tak juga mengurangi kerinduan saya untuk selalu dekat dan bersama dengan handphone. Kalau saja mengubah diri bisa dilakukan seranya ceramah Mario Teguh, mungkin saya tak menderita begini lagi. Apa? Saudara-saudara tak percaya bahwa saya sedang menderita?
Apa tak terlihat beban derita itu di wajah saya? Di sorot mata saya? Di getar suara saya? Dan di seluruh tubuh saya ini? Ini bukan akting seperti dalam pertunjukan monolog anak-anak SMA itu loh. Ini real. Nyata. Saya memang sedang menderita. Bahkan kalau penderitaan ini saya tuangkan ke dalam puisi, saya kira saudara-saudara tak akan kuat membacanya tanpa menitikkan air mata. Masih tak percaya? Saudara-saudara masih tak percaya bahwa sekarang ini saya sedang dibully sepi dan dikepung sedih? Sekarang saya bertanya, siapa di antara hadirin yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari diri hadirin sendiri tanpa merasa teraniaya rasa hampa? Tidak ada kan yang mau? Begitu juga saya. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Ia telah menjadi bagian terpenting dari diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil dialah yang selalu menemani kita. Dikala semua orang tak punya waktu luang atau malas meladeni kita yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna. Pagi, siang, sore, bahkan malam, dialah yang selalu setia di sisi kita, tanpa keluhan sedikit pun. Asalkan baterai dan kuotanya cukup, ia akan melayani kita apapun kemauan kita. Ia bahkan telah menyimpan nama dan seluruh memori kita di dalam dirinya. Dan kita telah menyimpan password dan kunci pembuka dirinya di dalam benak kita. Suatu simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Bahkan kita malah lebih dekat dan nyaman dengan dirinya daripada dengan sesama kita. Itulah mengapa berpisah dengan dirinya meski cuma saban malam, seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh handphoneku, betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh untuk kembali bersamamu. Jadi, bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas bahwa saya sedang menderita. Saya menderita bukan karena berpisah dengan dirinya saja, tapi karena saya dihadapkan dengan dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi saya tahu, ayah dan ibu bertujuan baik. Mereka ingin saya punya prestasi dan maju dalam bidang studi. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, kesadaran saya, jiwa saya, sudah terbiasa hidup sejak kecil dengan dirinya. Bahkan sebelum ada peraturan seperti itu, saya terbiasa tidur dan dia rebah di dada saya atau persis di sisi saya. Tak mudah lagi bagi saya untuk melewati hari meski sesaat tanpa dia. Kadang, kalau saya tak kuasa menanggung rindu padanya, saya ambil casingnya dan saya dekatkan ke dada saya seperti ini. Kadang, saya terkenang pula pada saat dramatis kami. Ketika ia menjadi lemah dan kritis,
saya mulai panik mencari tempat menambah energinya. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suara renyah dan riangnya. Ia telah menjadikan hidup ini mudah, simple, cepat. Dan ia tak akan membiarkan kita menunggu lebih lama. Jadi, bagaimana bisa saya bersabar berlama-lama dengan buku-buku bisu itu untuk menata masa depan? Itu sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Sementara kita hidup di masa yang sangat bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tidak bisa cepat dan ringkas akan ditinggalkan dan akan menjadi fosil penghuni museum peradaban. Saya sebenarnya pernah hampir berhasil tidak bergantung padanya. Tapi saat saya memergoki ayah dan ibu pada suatu malam, duduk intim dan begitu asyik dengan handphone mereka masing-masing, saya menjadi terhianati. Sejak saat itu kemampuan saya berpisah dengan dirinya semakin menurun. Bahkan ia ada di kepala saya dan ia menjadi denyut dalam jantung saya. Saya sudah teramat dalam mencintainya. Aryan, 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 ada apa nak? Aryan, Aryan. Betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh. Tapi ini yang harus kulakukan untuk mendapat kelahiranku kembali.